Hai, Shalom sahabat Pijar TV. Terima kasih ya sudah klik video YouTube ini. Kiranya kebenaran firman yang saudara dapatkan menerangi kehidupan saudara. Nah, untuk dapat menyaksikan video-video lainnya dan mendapatkan update dengan cepat, saudara bisa dan harus klik subscribe. Dan jangan lupa, berkat Tuhan jangan disimpan sendiri dong. Klik tombol share di bawah ini dan bagikan video ke sebanyak-banyaknya orang yang saudara kenal. Salam terang bagi Indonesia. Yo, selamat bergabung di Jesus is the Answer bareng gue Christopher Tapiheru. Program ini dibuat untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan unik, sederhana, sehari-hari, namun penting untuk dijawab berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Program ini didukung oleh The Messenger Clothing, Ham Jeansku, dan Patrobas Shoes. Teman-teman bisa dapetin kaos yang gue pakai ini online at Messenger Store. Patrobas Shoes juga bisa kamu dapatkan secara online di Shopee atau Tokopedia. Serta bisa dapetin juga nih celana yang gue pakai di online store Ham Jeansku. Teman-teman juga bisa dapatkan kaos, sepatu, dan celana ini gratis dengan mengirimkan pertanyaan, cerita pengalaman, atau permohonan doamu ke nomor WhatsApp di bawah setelah menonton program ini. Yang terpilih akan mendapatkan giveaway dari kolaborasi Pijar TV, The Messenger, Patrobas, dan Ham Jeansku. Kali ini kita akan membahas tentang seks dan konsekuensinya. Tapi sebelumnya kita akan saksikan apa jadinya kalau sahabat muda Pijar ditanya soal berikut ini. Nama gue Bobby, umur 25. Pekerjaan melayani orang yang nggak bisa melayani. Halo, saya Ruth, umur 29 tahun, pekerjaan pegawai swasta. Saya Hugo Sebastian, pekerjaan saya karyawan swasta, umur saya 30-an tahun. Nama saya Nelson, usia saya 36, pekerjaan saya ngulik. Nama saya Yusuf Aprilian, umur saya 17 tahun, pekerjaan saya dari Lina Job Street. Karena kan tujuan utama dari seks itu kan untuk melahirkan anak-anak. Mungkin Tuhan menguji kita tentang pengetahuan kita mengenai seks. Seks itu adalah hadiah dari Tuhan, teman-teman. Kenapa Tuhan gak mau kita jatuh dalam dosanya ya? Seks itu adalah hadiah dan dia sebenarnya gak berdosa. Yang dosa itu kita. Kan biasanya kan sekarang mereka seks tapi belum saatnya. Nah, harusnya udah saatnya dong. Kalau kita baca di Kejadian itu kan sebenarnya perintah Tuhan untuk beranak cucu dan memenuhi bumi itu diberikan sebelum kita jatuh dalam dosa. Jadi seks itu sebenarnya bukan dosanya kalau dilakukan sebelum diberkati dalam pernikahan kudus gitu. Tuhan menciptakan seks bukan dengan tujuan untuk membuat kita jatuh, karena gue percaya kejatuhan kita itu karena konsekuensi yang kita pilih sendiri. Jadi nggak ada yang salah dengan seks, tapi yang salah pilihan yang mau kita ambil dari karunia tersebut atau ya seks tersebut. Pertanyaan menarik ya. Mungkin kalau bisa gue kalimatkan ulang pertanyaannya seperti ini kali ya. Kenapa Tuhan menciptakan seks beserta kenikmatannya kalau nggak mau kita manusia jatuh ke dalam dosa seksual? Mungkin itu kali pertanyaannya ya. Di Kejadian 1 ayat 27-28 tercatat seperti ini. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka dalam pernikahan kudus ke dalam konteks ini. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi. Ya, seks itu ciptaan Tuhan dan pertama diciptakan untuk tujuan procreation atau untuk beranak cucu. Ya, berikutnya juga untuk recreation atau rekreasi, ya, atau buat kenikmatan. Di 2 Samuel 12 ayat 24 dikatakan seperti ini, kemudian Daud menghibur hati Batsheba istrinya. Ia menghampiri perempuan itu dan tidur dengan dia. Dan perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu Daud memberi nama Salomo kepada anak itu. Tuhan mengasihi anak ini. Jadi di sini dilihat ya procreation untuk beranak cucu dan juga untuk recreation, untuk menghibur ya istri yang sedang berduka karena anak pertama hasil dari hubungan gelap mereka berdua. Ya kan, pertamanya kan hubungannya itu skandal kan.
Ya, anaknya tuh harus mati. Nah, akhirnya Daud berusaha menghibur istrinya dengan seks. Dan jadi di sini kita bisa lihat seksnya sendiri ciptaan Tuhan dan Tuhan nggak pernah menentang kenikmatan, tapi harus di dalam konteks yang Tuhan sudah tetapkan, yaitu dalam pernikahan tadi. Makanya mereka diberkatin, diciptakan laki-laki dan perempuan. Jadi seks yang benar tuh laki-laki dan perempuan. Ya, tapi di dalam pernikahan makanya diberkatin dulu, habis itu suruh beranak cucu. Di Kejadian 2 ayat 24 sampai 25. Lebih jelas lagi di situ, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga mereka keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia itu dan istrinya, tetapi mereka tidak merasa malu. Artinya seks bukan sesuatu yang memalukan kalau dalam konteks pernikahan kudus. Jadi jelas Tuhan bukan menjebak kita dengan seks. Dia yang menciptakan seks, tapi harus dalam konteksnya dia. Harus sesuai dengan ketentuannya Tuhan. Dibilang murni dari Adam dan Hawa, kita udah nggak murni, kita semua udah berdosa. Itu jawaban gue. Iya benar. Ya kan tentu ketika melakukan hubungan seks itu kan sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan gitu ya. Pastinya ketika kita jatuh dalam dosa ya kita tidak murni lagi di hadapan Tuhan. Tetapi kalau kita mau datang bertobat kepada Tuhan, pengorbanan Tuhan Yesus itu yang akan memurnikan kita. Tidak murni sih, gue percaya Tuhan juga udah mengampuni dosa kita, tapi bukan tidak murni mungkin, tapi lebih ke konsekuensinya yang akan kita terima selanjutnya, apapun itu bentuknya. Mana ada hubungan seks yang dipaksa? Itu kan namanya suka sama suka. Nggak ada hubungan seks yang dipaksa. Wow, jawabannya udah bagus ya, sejujurnya bagus-bagus banget. Jika sudah pernah melakukan hubungan seks, meskipun dipaksa, apakah artinya kita tidak murni lagi di hadapan Tuhan? Di 2 Korintus 11 ayat 2-3, Rasul Paulus bilang ini kepada jemaat di Korintus, sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Ya intinya adalah gini, semua kita sebenarnya udah tidak murni lagi. Kalau dalam secara kerohanian gitu. Ya mungkin dalam konteks ini rasanya udah tidak perawan atau tidak perjaka lagi dalam konteks seks gitu ya. Tapi harus dipahami bahwa kita memang semua yang sebenarnya dipersiapkan, dipertunangkan dengan Kristus. Ya harusnya dipersiapkan suci, sebagai perawan suci dibawa kepada Kristus. Tapi kita udah berdosa, kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3 ayat 23 cukup jelas kok. Karena semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Sedikit banyak semua kita walaupun masih perawan atau masih perjaka, kita pernah berbuat dosa dan kita semua sudah tidak suci sebenarnya di hadapan Tuhan. Udah gak murni lagi, tapi puji Tuhan ya kita punya juru selamat. Yesus memutuskan untuk menjadi manusia seperti Anda dan saya, hidup sempurna, gantiin hidup kita yang berantakan dan mati sebagai tumbal ya untuk menyelamatkan kita, menguduskan kita, memurnikan kita, membersihkan kita dari dosa-dosa kita. Dosanya ya di aborsi itu. Karena ya aborsi kan sama dengan membunuh gitu nyawa yang sudah Tuhan beri gitu. Dosanya, gue percaya pada saat dia bertobat, dia datang lagi sama Tuhan minta ampun, Tuhan pasti ampunin. Tapi balik lagi, setiap apa yang dia pilih dari konsekuensi itu, jelas itu pasti berdampak buat banyak hal sih, entah dari mental, pikiran, sampai juga fisik ya. Jadi itu sih. Dosanya ya karena melakukan aborsi menurut saya sih. Tapi kalau dia tidak melakukan aborsi, dia juga akan kena imbas dari penilaian masyarakat yang negatif gitu. Ya berdosa lah. Soalnya kan menggugurkan itu atau aborsi itu kan sama aja artinya merusak ciptaan Tuhan. Dosanya dosanya dari Adam dan Hawa. Gue tetap dengan prinsip jawaban gue tadi. Kita semua udah berdosa. Itu harafiah. Wow, kalau seorang diperkosa
hamil lalu terpaksa melakukan aborsi, dosanya di mana? Nomor satu yang harus dilihat adalah yang pertama berdosa tentunya si pemerkosa ya. Ya kan, itu udah pasti dosa jelas. Nah yang kedua adalah yang melakukan aborsi. Apapun alasannya, aborsi adalah pembunuhan. Suka nggak suka itu yang kebenarannya. Ya kebenarannya mungkin nggak enak karena dirasa wah kalau nggak diaborsi nanti dengan segala konsekuensi di masyarakat, omongan miring dan segala macam. Ya, tapi tetap apapun alasannya aborsi adalah pembunuhan, mengambil nyawa. Ya, yang Tuhan berikan melalui anak ini. 1 Yohanes 3 ayat 15 dikatakan, kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Ya, dan ini satu ayat yang straightforward banget. Pembunuhan apapun itu bentuknya termasuk aborsi, hukumannya adalah hukuman kekal kebinasaan. Tapi kita sekali lagi diselamatkan oleh Yesus. Jadi kalaupun udah pernah melakukan itu, datang kepada Tuhan minta ampun. Ya, kalau belum melakukannya jangan kepikiran untuk melakukannya dan berpikir karena saya diperkosa dan saya hamil di luar nikah dan saya berhak untuk menggugurkan kandungan saya. Ya, sekali lagi aborsi adalah pembunuhan dan kita tidak berhak mengambil nyawa karena bukan kita yang memberi nyawa itu in the first place dan hanya Tuhan yang berhak mengambil nyawa. Ya, dan ini melalui pertanyaan ini juga ada satu yang mesti dilurusin bahwa nggak ada yang namanya terpaksa melakukan dosa. Ya mestinya nggak ada yang terpaksa berbuat dosa. Kita selalu punya pilihan untuk tidak berbuat dosa. Ya, aku tutup dengan satu ayat ini, 1 Korintus 10 ayat 13. Ayat yang kerap kali disalahgunakan artinya. Padahal artinya tuh sebenarnya tentang hal ini, tentang nggak ada yang namanya terpaksa untuk berbuat dosa. 1 Korintus 10 ayat 13 dikatakan demikian, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Tuhan akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Konteksnya sebenarnya ini. Ini konteksnya sebenarnya nggak akan ada momen di mana kita itu nggak punya pilihan ya untuk taat. Jadi seolah harus bikin dosa, nggak ada. Karena dibilang di sini pencobaan ini pencobaan biasa dan Tuhan akan mampukan kita untuk melawan cobaan ini untuk berbuat dosa dan termasuk dalam konteks ini aborsi. Ya, dari 3 pertanyaan tadi ya tentang seks dan konsekuensinya, kesimpulannya adalah seperti ini. Seks itu seperti api. Ya, yang netral sebenarnya. Yang bila di dalam wadah bisa menghangatkan, contohnya dalam fireplace atau tempat buat perapian. Ya, di dalam wadah yaitu pernikahan, seks itu api yang bisa menghangatkan sebenarnya. Tapi gini, di luar wadah atau tanpa wadah, di luar nikah dalam konteksnya, seks ini seperti api yang bisa membakar dan menghanguskan seseorang. Ya, dan karena Tuhan itu kudus dan Tuhan yang menciptakan seks, maka seks mesti dilakukan secara kudus, yaitu di dalam pernikahan kudus. Sahabat Pijar TV, senang banget di waktu yang singkat ini kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai seks dan konsekuensinya. Program ini bisa diproduksi karena dukungan sahabat sekalian terhadap pelayanan Pijar TV. Dukungan doa, ide, bahkan dana sahabat sekalian akan terus memampukan kami memproduksi dan menyiarkan program ini. Bagi sahabat yang tergerak berpartisipasi mendukung pelayanan kami dalam dana, silakan berkontribusi ke nomor rekening yang tertera. Seberapapun donasi sahabat sangat memberkati pelayanan media ini. Terima kasih sudah menyaksikan Jesus is the Answer season kedua. Saksikan selalu program ini di hari dan jam yang sama. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam terang bagi Indonesia. Sahabat Pijar TV, terima kasih sudah menjadi pemirsa setia program-program Pijar TV. Kami sungguh rindu agar saudara bukan saja diberkati dengan menyaksikan program-program ini, tetapi juga dapat berinteraksi dengan kami untuk berdiskusi dan bahkan didoakan melalui WhatsApp dan telepon yang tertera di layar kaca ini. Hubungi kami sekarang melalui WhatsApp, tim Respon Pijar TV siap untuk melayani saudara.